Oke, Vano gimana Vano? Ternyata Luar nggak biasa, sesuai yang Pak. dibayangkan. Iya, menegangkan. Saya takut Pak Pringgonya tadi banyak tanya tadi, tapi tetap aja banyak masukannya, Pak ya. Cuma paling Ya, masuk akal masukan Pak Hilal sih ganti judul, Pak. ya judulnya tadi analisis faktor-faktor pengembangan budaya Pengembangan. maksudnya ya gimana? Judul yang ada ini apa? Pengembangan. Cagar budaya. Cuma masih tetap saya lanjutkan ini Pak buat memperdalam di bab 5 karena saya juga belum puas sih dengan memang dengan ini isinya, Pak. Ya nggak bisa, harus masuk masalahnya. Kalau nggak diselesaikan ini harus diselesaikan. Iya. Nggak bisa, harus diselesaikan kan? Kan nilainya harus masuk. Kapan masuk terakhir masuk nilai? Masuk kuliah. September. Nilai, nilai. Oh, nilai. Enggak. Mas O, halo? Oh, udah nggak ada ya. Enggak, Mas, nilai kan ini belum dinilai. Katanya tadi harus diperbaiki dulu Enggak. dan diselesaikan dan jadi buku hitam, Hmm. diserahkan ke ITB, baru dinyatakan selesai. Jadi nggak bisa mau dikerjakan apa lagi sudah. Oh, Nah, iya berarti. nantikan perbaikan-perbaikan sesuai dengan saran dari penguji tadi. Pak Firman berarti. Jadi, ya Pak Firman dan Pak Pringgo, ya. Jadi coba kita bereskan dulu judul dulu deh, analisis faktor-faktor. Kalau tadi judul besarnya apa tadi yang sebelumnya? Judul Pengembangan awalnya? pengembangan wisata cagar budaya Tanjung Pura, Pak. Oke, artinya kalau pengembangan itu bagaimana pengembangan kan jadinya kan? Hmm. Hmm. Saya ganti judul aja gimana, Pak? Ya makanya kalau judul ganti judulnya jadi analisis pengembang faktor-faktor pengembangan. Analisis faktor-faktor. Nah, analisis faktor-faktor pengembangan, analisis faktor-faktor apa? Pengembangan. Bangunan cagar budaya Tanjung Pura. Saya kira nggak perlu juga ya bangunannya. Wisata Oh. cagar budaya Tanjung Pura. Hmm. Kan tadi sudah memang sudah dinyatakan bangunan ya di awal ya. Jadi kalau di bab 2 sudah dibilang, Pak, saya menelitinya hanya cagar budaya berbentuk bangunan. Tapi Pak Ilham merasa itu kan cagar budaya, ternyata cagar budaya itu piring-piring mangkok itu cagar budaya juga menurut teknis yang terbaru, Pak. Artefak-artefak lain juga ya Iya. yang ada itu. Ya maksud saya gini aja. Hmm, jadi aspek kalau bicara tentang tata kelola, ngerti nggak tata kelola? Bisa masuk nggak? Satu judul gitu tentang tata kelola. Tata kelola itu bagaimana sih sekarang? Mungkin materi tadi itu bisa masuk ke tata kelola kali ya. Iya bisa, Pak. Itu judul tentang tata kelola. Tata kelola saat ini, list bangunan ada berapa bangunannya? Bangunnya ada 12. Tambah dengan yang tidak berbenda. Oh, yang utuh 7, Ah. 8. Oh, ya. Yang enggak Yang utuh 12 4. itu misalnya ditaruh dalam bentuk metrik, yaitu dipikirkan lah ya. Metrik itu apa poinnya, kepemilikan, kondisi saat ini, fungsi sekarang, fungsi wisatanya apa, kekuatan dan bagaimana dan seterusnya lah ya dalam bentuk tabel gitu. Mungkin nggak terlalu banyak juga ya, mungkin deskriptif lah ya. Dijabarkan 12 itu di dalam bentuk tabel. Sehingga di 12 itu kasih cerita tentang tata kelolanya. Tata kelola bagaimana sekarang dia dikelola gitu loh. Bagaimana dikelola itu sekarang siapa yang kelihatan kan dari metrik itu kelihatan tata kelola siapa pemiliknya, siapa yang penggunanya gitu. Iya. Misalnya sekolah gitu ya, misalnya tadi. Tetapi karena dia tuh bangunan heritage, itu udah tidak lagi menggunakan gedung asal ya. Gedung iya Sudah nggak baru. ada gedung asal. Udah baru. Hah? Baru itu. Sudah nggak ada gedung asal. Udah enggak. Karena gedung asalnya kan Nggak ada. istana, Pak. Udah hancur. Oh, hancur di sana itu ya. Iya, Pak. Hancur dibakar atau hancur apa? Dirubuhkan karena kayu juga sih, Pak, tadinya.
kan dibakar, sisa pondasi sama tiang. Iya, iya, iya. Kalau keturunan-keturunannya itu masih ada di sana atau udah pada keluar ya? Udah keluar mayoritas Pak, dan nggak ada yang mau ngaku lagi kalau keturunan sebenarnya. Cuma nazirnya aja yang dari salah satu selir yang ngaku kalau beliau keturunan. Dan tapi masih banyak pro kontra juga, karena kan abis itu dia menisbahkan kalau dirinya itu sultan selanjutnya Pak. Jadi cuma dialah yang bisa kita rekognisi kalau satu-satunya keturunan yang ada DNA sultannya ya saat ini. Jadi itu masalahnya juga ya sebetulnya ya, karena tidak ada kelompok yang mengakui dirinya ya, Iya. kecuali Nabi itu ya. Sayang juga sih sebetulnya. Berarti konfliknya berat sekali ya. Iya Pak. So komunis pada saat itu ya. Iya betul. Habis nggak ada lagi yang mau ngaku. Nah itu di dalam temuan itu ada menceritakan itu enggak ya? Di dalam bab 5 itu. Tentang kerusuhannya Enggak, akibatnya bukan, ada terpisah-pisah ya. sedikit Pak. Enggak ya? Terpisah sedikit-sedikit, ada di latar belakang, ada di bab 4 ada, di bab 5 sedikit. Tapi itu sejarahnya banyak, penulisan-tulisan yang dalam buku-buku lain banyak ya. Banyak Pak. Sejarahnya. Yang khusus untuk revolusi sosial aja banyak. Tapi untuk yang ke belakangnya itu bukunya kan udah pada hangus itu Pak. Entah silsilah. Enggak, bukan. Enggak, maksud saya sejarah kerajaan Langkat itu. Kerajaan apa? Nama kerajaan apa? Iya, Sultan Langkat. Buku tentang sejarah-sejarah Kesultanan Langkat itu banyak ya? Enggak banyak Pak. Enggak ya? Enggak ada yang berani juga mau nulis, karena sekarang mah bukan. Kalau sekarang enggak ada isu kan? Suka di challenge Pak, dibilang sok tahu, bahkan profesor-profesor pun juga memaparkan dibilang sok tahu. Kadang wartawan, wartawan CNN ada, saya lebih tahu daripada profesor. Akhirnya si buku itu gimana ya, antara dipakai atau nggak pakai gitu Pak, tapi tetap karena udah dipublikasikan saya rujuk ya Pak ya. Ya nggak apa-apa. Itu aja lah ya, untuk ini selesaikan ini segera ya. Poin-poin tadi itu aja. Saya rangkum ya Pak ya. Berarti judul diubah ke analisis faktor-faktor pengembangan cagar budaya, terus ditambah analisisnya tata kelola ya Pak ya. Iya. Tata kelola. Saya nangkep 2 itu sih Pak. Metrik. Oh ya, metrik sama paperingo tadi oke ya. Terus diperdalam narasinya ya Pak ya, penjelasannya ya di bab. Ya, dalam bentuk metrik itu bangunan tadi, kemudian apa gitu kondisinya, fungsi saat ini, fungsi wisatanya apa gitu. Oke, siapa? Kemudian dari situ kan kelihatan itu mau arahnya kemana gitu. Arahnya kemana itu mau diapain itu dari 12 itu. Oke Pak. Tadi sebetulnya menarik karena tadi sudah harus dikuatkan tadi yang sumbu itu. Sumbu sejarah misalnya, sumbu sejarah Kerajaan Langkat, kasih aja nama. Kalau di Jogja sumbu filosofi, kalau ini sumbu apa gitu, sumbu sejarah, sumbu sejarah Kesultanan Langkat. Nah itu sebagai satu usulan gitu loh. Ya. Siapa? Jadi dari utara selatan itu garis itu gitu. Nah itu yang dikembangkan. Jadi orang berwisata sejarah Langkat ya itulah jalan di situ. Jadi itu yang dijelaskan. Nah itu sebagai satu output, sebagai hasil, sebagai kontribusi penting gitu. Ya enggak? Iya Pak. Jadi setelah sebenarnya harus dilalui, saya pikir ini mau di akhir itu yang sumbu itu. Jadi solidnya ke sejarah Kesultanan Langkat itu di sumbu itu secara ruang, secara jalan, secara titik gitu ya. Dan di situ ada gedung-gedungnya, ada bangunan-bangunannya. Dan di dalam gedung-gedung itu ada sejarahnya, ada ceritanya, ada artefaknya, ada macam-macam, ada dongengnya, ada apa gitu ya. Nah itu, ya nggak? Iya. Jadi Clear ya, kebayang ya? Iya, clear Pak.
Ya, jadi metrik, di bawah metrik itu nanti sumbu itu dipindahin ke situ, di bawah itu. Sumbu tadi. Nah, kasih Di cerita. akhir itu sumbu itu lah ya, Pak ya. Hah? Jadi yang di paling akhir itu sumbunya kayak udah Iya, rangkuman semuanya. jadi itu sebagai satu kontribusi penting dari cerita dari tesis ini adalah membangun satu sumbu atau koridor atau apa gitu. Ya Oke. kan? Ya mungkin bisa juga dipromosikan nanti ke dinas-dinas di sana ya. Iya. Bahwa kita kalau mau mengembangkan pariwisata ini, jadi ada satu tema besarnya adalah sumbu sejarah Kesultanan Langkat atau sumbu sejarah Sumatera Utara, apa Sumatera Timur atau apalah gitu. Nah, kayak gitu. Itu bukan kesalahan Delhi lain ya? Bukan Delhi, Pak. Delhi aman, Pak. Bukan ya? Nah ini juga sumbu apa? Gitu, sumbu sejarah Kesultanan Langkat Sumatera Timur. Sumatera Timur kan Langkat? Iya. Atau apalah namanya silakan nanti. Sampai kayak gitu. Jadi akhir dari metrik itu. Bayang ya? Ya, bayang, Pak. Jadi nanti kalau buat judulnya bisa begitu juga nanti. Tapi judulnya ini gini aja gitu. Kalau mau buat judul untuk metrik itu ya apa namanya? Sumbu itu sumbu sejarah. Nanti mungkin bisa dipaparkan juga atau disampaikan juga itu gitu. Jadi itu kontribusi penting menurut saya. Jadi kita mengidentifikasi ke ruangnya, nanti di ruangnya itu bicara tentang macam-macam itu, bicara tentang tata kelola, ya kan? Bicara tentang artefak bangunan, bicara tentang sejarah, bicara macam-macam. Oke ya? Ya. Cukup saya kira? Cukup, Pak. Ya, segera diproses ya, tanya ke Bu Fitri itu. Kapan harus Deadline-nya, masuk? Pak. Dikirimkan ke Bapak nanti atau ke Bu Fitri, Pak ya? Kan harus Bapak ACC dulu kan ya? Ya, bikin Oh, saya iya. hasil. Siap, Pak. Ya. Oke. Saya kira itu. Kata Bu Fitri besok, Pak, terakhir kirim ke Mas Ocha. Makanya dikonfirmasi aja. Oh, Kan iya. dikonfirmasi kapan? Saya kira bisa lah ya. Karena saya masih uji besok. Oke, Pak. Ya, di fakultas lain sudah nguji, sudah masih ada nguji. Ya, ya, Oke. Masih banyak ya, Pak ya? Oke, sip. Ya. Saya keluar ya. Ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pando ya. Selamat ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.